Assalamualaikum, Laskar Ngarip bres-bres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita ke kandangnya Pak Haji Adib. Nah, sak menika yang punya sapi. Hari ini mana bos? Tapi kemajon. Jadi kelahirannya maju lebih cepat 25 hari dari jadwal normalnya. Oke. Ini anaknya, Laskar Ngarip bisa dengan lihat. Oke. Nah, ini induknya. Kalau kita melihat induknya berapa BCS-nya? 2,5 ya. 2,5. Betul. Jadi ini induknya barusan melahirkan anak yang maju 25 hari sebelum jadwalnya. Tapi alhamdulillah setelah dirawat full kolostrum ya. Didot, dipereskan susu induk dan didotkan ke anak. Pada hari ini sudah mulai lebih kuat, tetapi belum mampu menyusu sendiri Laskar Ngarip. Nah, Laskar Ngarip, jadi hari ini induk keberapa? Anak keberapa bos? Anak ke-5. 5. Anak ke-5. BCS induk anak ke-6. 5 atau 6 lupa. Oh iya, antara 5 atau 6. Nah, BCS induk 2,5. Laskar Ngarip, BCS induk 2,5. Nah, yang menarik adalah ketika seekor induk itu lahirnya maju ya, itu secara umum selalu disertai dengan retensi plasenta atau dawon atau batur yang tidak keluar. Nah, rumusnya Laskar Ngarip, dikatakan retensi plasenta jika 8 sampai 12 jam dari jadwal melahirkan sapi plasenta tersebut, dawon tersebut tidak keluar Laskar Ngarip. Jadi nah ini BCS-nya 2,5 ya. Yang lainnya ini juga sama, dia mau melahirkan malah harusnya dia lahir lebih dulu, tetapi malah lebih dulu si induk yang ini, yaitu kita lihat ngelewer ya. Nah, hari ini saya mau nangani retensi plasenta. Jadi Laskar Ngarip bres-bres dimanapun Anda berada, retensi plasenta itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah manually removal atau dilepas manual, dikelupas satu-satu Laskar Ngarip ya. Yang kedua menggunakan treatment enzim supaya bisa lepas dalam waktu 3 jam. Nah, tapi karena memang mahal banget, kita peternak Indonesia jarang mau melakukannya karena bahannya yang mahal dan memang penggunaannya sulit plus mahal juga. Siap langka juga. Nah, yang ketiga itu dibiarkan, tapi ada treatment khusus untuk membuat si plasenta ini hancur dan terserap. Nah, ini metodenya khusus. Jadi ada 3 metode. Jadi jangan gumunan, jangan gampang gumun jika ada orang yang memberikan pendapat yang berbeda Laskar Ngarip. Siap. Oke, mohon izin Laskar Ngarip, kita mau persiapan dulu untuk melakukan pelepasan manual dawon atau batur atau plasenta yang tertahan ini. Siap, kita lanjutkan dulu. Assalamualaikum Laskar Ngarip bres-bres. Ini tadi sudah kita lakukan tindakan retensi plasenta dengan cara merogoh dan mengeluarkan plasenta yang ada di dalam Laskar Ngarip. Nah, agar sapinya jenengan itu tetap bisa birahi dalam waktu yang singkat, maksimal 60 hari, dan bisa bunting lagi, maka jenengan wajib melakukan treatment postpartus atau suntik kesehatan atau suntik pasca melahirkan. Dimana suntik ini rumusnya adalah memberikan terapi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh induk, Pak Bos. Beda-beda. Ada yang membutuhkan antibiotik supaya uterusnya segera
pulih dan tidak terjadi infeksi. Ketika susunya dia tidak bagus, ada yang memberikan multivitamin dan mineral. Ketika diduga akan ada indikasi retensi plasenta, digunakan hormon. Ketika ada indikasi dia kakinya menyilang atau resiko X atau deprok, maka diberikan kalsium, magnesium, dan ATP. Ketika ada mekanisme yang membuat sapi atau pedetnya ini tidak sehat, maka diberikan treatment zat besi, selenium, dan lain-lain. Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit, retensi plasenta itu dikatakan seekor sapi mengalami retensi plasenta atau batur tidak keluar atau dawonya tidak keluar itu jika dalam waktu 8 sampai 12 jam pasca melahirkan baturnya tidak keluar. Itu masuk kategori retensi plasenta. Jenengan genepi sampai 12 jam. Ketika 12 jam tidak keluar, maka langsung panggil dokter, jangan nunggu besok. Untuk apa? Untuk mensegerakan pengeluaran yang namanya uterus plasenta atau daun atau batur, sehingga apa? Sehingga angka kemungkinan infeksi itu bisa diminimalkan. Laskar Ngarit. Dibersihkan secara manual, diberikan antibiotik intrauterin, diberikan injeksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuannya supaya proses infeksi itu tidak terjadi. Rahim segera mengalami involusi dan sapi segera birahi pertama, birahi kedua bisa langsung dikawinkan. Laskar Ngarit. Di sisi lain kita harus mengevaluasi kenapa sih seekor induk bisa mengalami kelahiran sebelum waktunya. Bisa karena infeksius, bisa atau bakteri, bisa karena virus, bisa karena memang dia kekurangan nutrisi. Ketika kita berada di kandang ini, yang memang diakui oleh pemilik adalah keterbatasan hijauan. Jadi untung saja anaknya lahir dalam kondisi hidup, tidak dalam kondisi mati atau bahkan mungkin mati dan membusuk di dalam rahim. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Solusinya supaya tidak terjadi kematian embrio dini atau prematur atau keguguran, maka ketika bunting porsi makanan harus ditambah 25%. Jadi malah jangan dikurangi, harus ditambah 25%. Jadi rumusnya hijauan kan 10 kali sampai 12% kali berat badan. Jika sapi ini beratnya 400, maka dalam satu hari dia wajib mendapatkan minimal 40 kilo hijauan. Ditambah 25%, kira-kira wajib mendapatkan 50 kg hijauan. Jika dengan ada rezeki bisa ditambah konsentrat dan mineral. Untuk apa? Untuk menjaga body condition score si induk Laskar Ngarit agar tidak drop dan menghindari terjadinya kematian embrio dini. Oke, siap Laskar Ngarit. Jadi begitu. Monggo jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita diskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Sedangkan Laskar Ngarit, di sebelahnya ini ada 2 ekor induk yang mau melahirkan. Ciri-ciri induk yang mau melahirkan adalah vaginanya bengkak, bagian ekor sudah mulai dekok, oke. Air susu milk ledon biasanya turun, Laskar Ngarit. Ya, sak menika turun, oke. Lalu biasanya nafsu makan meningkat, tetapi pada saat menjelang kelahiran biasanya nafsu makan dia menurun. Jadi perkiraannya kedua sapi ini akan melahirkan di dalam 2 minggu ke depan. Ini BCS-nya masih oke. Kita lihat tonjolan. Nah, itu anaknya bergerak-gerak, Laskar Ngarit ya. Ciri-cirinya dekok, vagina membengkak, keluar lendir dalam waktu 2 minggu menjelang melahirkan. Nafsu makan bisa naik bisa turun ya. Yang harus dengan lakukan supaya tidak sampai deprok atau kekurangan kalsium adalah genjot hijauan, berikan konsentrat, air gula pada minumnya, mineral. Syukur-syukur jika jenengan ada dokter yang bisa segera datang, jenengan bisa memberikan injeksi sekali seminggu untuk menjaga kondisi induk agar janin dan nanti proses kelahiran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Laskar Ngarit. Mohon doanya semoga 2 indukan ini lahir dengan aman, sentosa, selamat dan ganteng-ganteng. Siap. Matur nuwun Laskar Ngarit. Monggo jika ada saran, kritik, masukan, pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.